Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya Rita Inte. Saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Telogolen di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya akan mewawancarai Bapak Ngatemin sebagai pengelola dari kawasan Telogolen ini dan Bapak Aris sebagai pengunjung. Mohon waktunya. Selamat siang Pak Aris. Terima kasih, silakan memperkenalkan diri. Saya Aris Priyostiawan, warga Lawang, sebagai pengunjung Telogolen. Baik, bagaimana menurut Bapak kawasan wisata ini di kacamata sebagai masyarakat? Kawasan Telogolen ini sudah berdiri sangat lama. Seminggu sekali atau waktu liburan saya bersama keluarga datang ke kawasan ini untuk menikmati keasrian, suasana dingin. Jadi rutin datang bersama dengan keluarga. Iya. Bagaimana pendapat Bapak sejak ada kawasan wisata Telogolen ini? Ya, untuk edukasi anak-anak juga bagus, ada kolam renang, tempat bermain, terus banyak pohon macam-macam, dan ada wisata petik jeruk juga di sini. Intinya anak-anak senang datang ke sini ya Pak? Betul. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain begitu? Iya, betul. Di samping itu juga masuk Telogolen ini sangat murah. Bagian mana atau tempat di mana yang menjadi kesukaan atau favorit? Kolam renang, terus petik buah, jeruk, alpukat juga ada. Baik, Bapak Aris, terima kasih untuk informasinya. Saya akan bergeser ke Bapak Ngatemin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh dikenalkan bagaimana perjalanan atau perkenalkan diri bagaimana sebagai apa dan bagaimana perjalanan untuk memulai tempat ini. Silakan. Nama kami Muhammad Ngatemin, alamat kami Desa Wonorejo, Dusun Gebuk Utara, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kami selaku Ketua Lembaga LMDH, kepanjangannya Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dengan dasar itulah kami untuk mengelola kawasan yang dulunya itu gundul dan gersang dan tidak aman, sehingga kami selaku warga kepinginnya kawasan yang ada di sekitar kami ini bisa lestari, bisa lindung, bisa hijau, itu kawasannya. Terus masalah keamanannya paling tidak warga sekitar bisa menikmati keamanan, di sisi lain paling tidak warga bisa menikmati kenyamanan. Itu proses cita-cita kami lah ya, cita-cita kami ke depan insya Allah dengan adanya wisata yang namanya Telogolen ini, kita kepinginnya kita bikin semacam edukasi untuk anak-anak pelajar. Kepinginnya kita mempunyai kawasan yang bernuansa hutan, tapi di situ banyak buah-buahan untuk petik buah. Salah satunya ada alpukat, banyak jenis alpukat, banyak jenis. Terus ada salah satunya jeruk, ya juga insya Allah banyak jenis juga. Ya juga ada tanaman buah yang lain. Salah satunya ya ada buah jambu kristal, ada jambu air, ya ada durian, ya ada belimbing dan lain sebagainya. Insya Allah masih banyak. Dan tujuan kami ke depan Telogolen ini bisa pusat sentral dari segala macam buah. Jadi harapan kami bisa membawa Kecamatan Lawang secara tidak langsung mempunyai ikon tersendiri. Itu tujuan kami. Mungkin sementara itu, Bu. Baik, Telogolen ini berdirinya sejak kapan, Pak?
Telegolen berdirinya mulai tahun 2017 bulan 6. Itu masih mengawali dengan semua anggota lembaga yang ada di kawasan kami. 2006 saat itu 2017 bulan 6. Saat itu bagaimana kondisi awalnya di tempat ini? Kalau melihat kondisi awal ya sangat mengenaskan. Kalau dilihat awalnya lah ya, ini hutan ini gundul dan gersang dan sangat tidak masuk akal kalau itu dikatakan hutan kok gundul. Ya, jadi kami kepinginnya menjadi hutan ini menjadi lestari lah ya, menjadi lestari. Paling tidak kita mempunyai cerita tersendiri, sehingga kami mempunyai ada dua konsep. Pertama untuk menghijaukan hutan, terus yang kedua kepinginnya meskipun itu kecil, bikin wisata kecil-kecilan buat warga setempat atau bermain anak-anak lah. Itu tujuan kami ke sana. Oke. Nah, setelah berjalannya waktu 2017 sampai 2022, apa saja yang sudah berubah, yang sudah dilakukan sampai saat ini? Pencapaiannya? Ya salah satunya tanaman. Pencapaiannya kita tidak bisa mengingkari dan tidak bisa hanya sekedar prinsip saja atau teori saja, tapi ada bukti toh. Ada bukti, kita ngomong ada bukti. Yang tadinya gundul sekarang menjadi hijau, itulah bukti awal. Bukti awal hutan ini mulai pulih dengan sendirinya. Jadi mulai dari tahun 2017 kita menanam sampai 2022 masih menanam setiap tahun. Artinya mana yang kosong kita tanami. Itulah salah satunya, insya Allah pencapaian kami salah satunya tanaman. Yang kedua, karena ini sehubungan dengan pandemi, mau tidak mau ini bisa dikatakan bencana bagi negara. Imbasnya nang masyarakat itu sing kena melok bingung. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas meskipun Telegolen sampai saat ini bisa bertahan aja, sudah terima kasih. Untuk masuk ke sini Pak, berapa tiket yang harus ini per orang? Kalau tiket, kalau secara formalitas, secara legalitas, memang di lain hari tanggal merah lah ya, memang 5.000. Jadi per orang itu 5.000. Tapi kalau selain hari libur, kalau hari libur memang ada perbedaan, mohon maaf karena ini butuh operasional. Salah satunya untuk yang bekerja, bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi intinya ke sana. Ya. Berapa orang karyawan yang ada di sini, Pak? Kalau sebelum pandemi kurang lebih 20 orang. Sebelum pandemi. Setelah ada pandemi, kita kurangi menjadi kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Itu pun bingung. Oh, begitu. Baik Pak Ngatemin, pengunjung untuk yang berkunjung ke area Telegolen ini bagaimana? Berapa? Maksudnya rata-ratanya. Ya kalau dihitung rata-ratanya ya kurang lebihnya 150 sampai 200 lah setiap bulannya. Karena kalau dulu sebelum pandemi di mana-mana warga atau yang dari jauh dari Sidoarjo, Surabaya sebelum pandemi itu banyak yang kesini. Setelah ada pandemi dari Sidoarjo, Surabaya kalau masa-masa genting itu ya nggak ada yang kesini karena mau tidak mau kan tetap mengikuti dengan aturan pemerintah. Tidak mau di sini pun melebihi dari kapasitas ya nggak boleh. Jadi artinya kita tetap sangat terbatas sekali. Tetap menjaga untuk prokes. Ya, Pak Ngatemin di sini itu fasilitas apa yang bisa ditawarkan yang bisa dipakai untuk para pengunjung? Kalau sementara ini fasilitasnya hanya tempat,
mungkin untuk pengunjung itu hanya untuk makan-makan bersama sama keluarga di bawah-bawah pohon. Itu salah satunya fasilitas yang sangat sederhana dan yang ada. Dan yang lain mungkin masih dalam proses. Salah satunya itu yang disuguhkan nanti memang ikonnya di sini nantinya kan buah-buahan. Salah satunya apukat, karena mau tidak mau mungkin dari pemerintahan desa maupun dari pemerintahan daerah pun itu sudah mengakui bahwa apukat Pameling itu sudah kelasnya sudah nasional. Jadi sementara masih proses untuk dibuat apa yang dijual, ya salah satunya buah-buahan, tapi masih proses. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ngatemin. Untuk yang terakhir kalinya, apakah ada harapan atau himbauan atau yang akan disampaikan untuk masyarakat di sekitar Telogolen ataupun masyarakat Lawang, Kabupaten Malang dan sekitarnya? Harapan kami itu sangat besar. Paling tidak Telogolen minimal bertahun, maksimal bisa tambah, bisa jadi. Nggak tahu waktunya kapan. Itu harapan. Terus yang kedua, kami sangat berterima kasih sekali dengan Muspika setempat, karena mau tidak mau kalau kita sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi dengan keamanan setempat. Salah satunya dari Kapolsek, dari Koramil, itu sangat kami butuhkan. Dengan adanya Telogolen ini tanpa ada kerjasama yang baik, saya kira nggak bisa berjalan. Saya itu himbauan selama ini tetap berjalan dan harmonis dengan bapak-bapak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya Rita bersama dengan di tempat wisata alam Telogolen di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pagat TV pancen apik gak adek komen.